Kemampuan untuk berpikir secara mendalam adalah sebuah hadiah sejati bagi manusia. Tetapi apa yang terjadi ketika hadiah yang luar biasa ini berbalik melawan kita? Apa yang terjadi ketika kemampuan untuk berpikir secara mendalam berubah menjadi siklus berkepanjangan dan justru menjadi berpikir berlebihan yang justru menyusahkan kita? Hari ini kita akan mencoba memahami tentang berpikir berlebihan sebagai hidup yang salah arah dari milik manusia yang unik, sejati, dan bagaimana cara mengatasinya secepat mungkin. Mari kita pahami ini. Apa itu berpikir berlebihan? Ini berarti memikirkan sesuatu terlalu banyak atau terlalu lama. Jadi kapan berpikir yang biasa berubah menjadi berpikir berlebihan? Ini terjadi ketika Anda tampaknya tidak bisa berhenti khawatir dan berpikir begitu banyak sehingga Anda tidak bisa membuat keputusan atau melakukan apapun. Dan itu bukanlah hal yang baik, bahkan merugikan diri sendiri. Lebih lanjut, berpikir berlebihan bukan sekedar berpikir terlalu banyak, tetapi berpikir tidak efektif, obsesif, dan hanya merugikan diri sendiri. Ini adalah penyakit di era modern. Ini adalah distorsi dari kemampuan bawaan kita untuk berpikir, merenung, dan memahami. Berpikir adalah manusiawi, tetapi berpikir berlebihan adalah membiarkan pikiran kita mengendalikan kita tanpa arah yang jelas. Mengapa khawatir tentang berpikir berlebihan? Banyak orang tidak menyadari bahwa berpikir berlebihan adalah masalah, dan itu adalah masalah yang sangat besar. Berpikir berlebihan dapat menyebabkan ketidakmampuan membuat keputusan dan tindakan. Ketika Anda terlalu banyak berpikir tentang masalah atau keputusan, Anda mungkin merasa terlalu kewalahan oleh semua hasil dan pilihan yang mungkin, dan membuat sulit untuk memilih tindakan. Ini dapat melumpuhkan pemikiran Anda. Ketika Anda terus-menerus memikirkan suatu situasi, itu bisa menjadi sumber stres dan kecemasan yang signifikan. Merasa khawatir tentang semua hal yang mungkin berjalan salah, atau terus-menerus merenungkan hasil negatif, dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan mental dan emosional. Jika Anda terlalu banyak berpikir tentang interaksi dengan teman, keluarga, atau rekan kerja, itu dapat merusak hubungan Anda. Misalnya, Anda mungkin menafsirkan sesuatu yang dikatakan seseorang dengan salah, lalu terobsesi dengannya, menyebabkan ketegangan atau konflik yang tidak perlu. Terus-menerus berpikir tentang segala hal dapat merampas Anda dari kegembiraan dan spontanitas dalam hidup. Ini dapat menghambat kemampuan Anda untuk hadir dan terlibat. Dengan kata lain, berpikir berlebihan biasanya menghabiskan banyak waktu tanpa memberikan manfaat tambahan apapun. Jam-jam itu mungkin lebih baik dihabiskan untuk beraktivitas yang konstruktif atau bersantai. Jadi, bagaimana cara menghentikan berpikir berlebihan dengan benar? Anda tidak dapat mengendalikan segalanya. Jika Anda berpikir berlebihan dan ingin menghentikannya, langkah pertama adalah menyadari bahwa Anda tidak dapat mengendalikan segalanya. Ini berarti Anda tidak dapat mengendalikan orang lain, bagaimana mereka merasa, apa yang terjadi di sekitar Anda, atau apa yang telah terjadi di masa lalu, atau apa yang akan terjadi di masa depan. Memahami bahwa Anda tidak dapat mengendalikan segalanya seharusnya menjadi fokus pertama yang Anda miliki. Dan Anda harus mengingatkan diri Anda tentang hal ini setiap hari. Kita sering mencoba mengendalikan segalanya, dan terus memikirkan hal tersebut berulang kali, yang dapat merusak kedamaian mental kita. Jika Anda berhenti sejenak, dan terus memberitahu diri Anda bahwa Anda tidak dapat mengendalikan segalanya, itu akan membuat Anda merasa jauh lebih baik, mengenali dan menerima. Untuk mengalahkan musuh, Anda harus mengenalinya. Berpikir berlebihan bukan hanya berpikir terlalu banyak, tetapi berpikir terlalu banyak tentang hal yang salah. Ini adalah siklus atau pola yang memakan ketakutan, ketidakamanan, dan keraguan Anda. Anda harus mengenali dan menerima bahwa Anda melakukannya. Mengakui pada diri sendiri bahwa Anda memiliki masalah adalah setengah dari pertempuran. Ini seperti menghidupkan lampu di ruangan yang gelap, yang mengarahkan cahaya kepada apa yang sebelumnya terjadi, dan memungkinkan Anda melihat dengan jelas. Jadi tanyakan pada diri Anda, apakah Anda menemukan diri Anda terjaga di malam hari dan memikirkan setiap kata percakapan di dalam diri? Apakah Anda menghabiskan berjam-jam untuk merenungkan keputusan sederhana, memutar-mutarnya dalam pikiran Anda, hingga menjadi tugas yang monumental? Jika Anda mengenali dan menerima ini, maka Anda telah mengambil langkah pertama yang berani dengan hadir di sini dan mengakui perlunya perubahan. Mengenali dan menerima tentang berpikir berlebihan tidak berarti mengutuk diri sendiri, tetapi berarti memahami bahwa
Itu adalah bagian dari sifat manusia kita, sesuatu yang dapat diamati, dipahami, dan pada akhirnya dikuasai. Dengan mengakui bahwa Anda berpikir berlebihan, Anda memberi diri Anda izin untuk mengatasinya. Mulailah mencatat pikiran Anda. Tuliskan apa yang mengganggu Anda, dan Anda akan menemukan pola. Kenali dan peluk polanya. Lalu bersiaplah untuk mengatasi pola-pola ini. Pikiran Anda bukan tempat sampah. Jika Anda terus-menerus membiarkan orang lain memberi Anda pendapat mereka, pikiran Anda bisa menjadi kewalahan seperti tempat sampah yang penuh dengan hal-hal yang tidak perlu. Jangan dengarkan segala sesuatu yang Anda dengar dan terus memikirkannya sepanjang waktu. Jika Anda terus-menerus menaruh segala sesuatu ke dalam pikiran Anda akan lelah dan tubuh Anda akan merasa lelah sepanjang hari. Itu sangat sederhana. Jika Anda terus-menerus memasukkan terlalu banyak informasi atau pendapat ke dalam pikiran Anda, itu bahkan bisa mempengaruhi tidur Anda. Anda mungkin terus memikirkan hal-hal itu sepanjang malam, dan akhirnya tidak bisa tidur dengan baik. Jadi, bagaimana cara mengatasi ini? Ketika Anda merasa kewalahan oleh pendapat orang lain, tanyakan pada diri Anda pertanyaan ini. Apakah ini menambah nilai bagi saya? Jika tidak membantu Anda dengan cara apapun, cobalah untuk mengabaikannya dan fokus pada hal lain. Karena setiap dari kita hanya memiliki satu kehidupan, kita tidak boleh membiarkan pendapat-pendapat yang tidak membantu dari orang lain untuk mengendalikannya. Tantang pikiran Anda. Bayangkan Anda diberi tanggung jawab untuk memimpin proyek baru di tempat kerja. Ketika batas waktu semakin dekat, sebuah pikiran muncul di pikiran Anda dengan berkata, "Saya tidak cukup berkualifikasi untuk ini. Saya akan gagal. Dan semua orang akan tahu saya tidak dapat diandalkan." Pikiran ini sangat kuat, dan dengan mudah dapat berubah menjadi berpikir berlebihan, menyebabkan stres dan kepanikan. Tapi mari kita tantang. Tanyakan pada diri Anda, apakah pikiran ini benar? Apakah ada bukti yang mendukungnya? Apakah Anda pernah gagal sebelumnya? Atau apakah ketakutan ini berdasarkan asumsi dan ketidakamanan karena mungkin telah dipilih untuk tugas ini? Karena kemampuan dan prestasi Anda yang telah terbukti. Keberhasilan masa lalu Anda adalah fakta yang tidak dapat diabaikan. Taruh pikiran ini di bawah pemeriksaan dan tanyakan pada diri sendiri, apa buktinya? Anda seringkali akan menemukan bahwa ketakutan akan kegagalan ini tidak didasarkan pada kenyataan, tetapi pada kecemasan yang tidak mendasar. Pikiran Anda mungkin sedang bermain trik pada Anda, mengubah tantangan sederhana menjadi rintangan yang tak teratasi. Sekarang tolak pikiran palsu ini dan gantikan dengan afirmasi positif. Saya kuat, saya mampu, saya berada dalam kendali. Saya telah berhasil melakukannya. Saya telah berhasil sebelumnya, dan saya bisa melakukannya lagi. Peluk kebenaran ini dan biarkan itu membantu Anda melalui proyek tersebut. Tetapkan batasan antara waktu berpikir dan waktu bertindak. Pertimbangan bijak pemain catur yang berpengalaman adalah mereka memahami bahwa sementara merencanakan dan merancang strategi penting, pada suatu saat mereka harus mengambil langkah. Mereka mengalokasikan waktu khusus untuk berpikir, menilai papan catur, mengantisipasi langkah lawan mereka, dan kemudian bertindak. Mereka tidak tinggal dalam ketidakpastian. Mereka maju dengan menyadari bahwa aliran permainan bergantung pada keputusan yang diambil tepat waktu. Demikian juga dalam hidup Anda. Anda harus belajar untuk menetapkan batasan antara waktu untuk berpikir dan waktu untuk bertindak. Alokasikan sejumlah waktu tertentu untuk merenungkan keputusan Anda. Baik itu apakah memiliki jalur karir, atau melakukan pembelian penting, atau menghadapi tantangan pribadi. Berikan diri Anda ruang untuk berpikir, menganalisis pilihan, mempertimbangkan pro dan kontra, dan berkonsultasi dengan intuisi dan nilai-nilai Anda. Ketika waktu habis, maju dengan kekuatan terbaik yang Anda buat saat itu. Pelajari nilai saat ini. Saat ini adalah yang kita miliki. Ini adalah tempat kehidupan kita yang sejati, tempat kegembiraan dirasakan, dan tempat hubungan terjalin. Namun, seberapa sering Anda benar-benar mengalami saat ini tanpa terpengaruh oleh kebisingan pikiran Anda? Pikiran Anda adalah praktik untuk sepenuhnya hadir dan terlibat dengan saat ini tanpa penilaian. Ini bukan tentang menutup dunia atau melarikan diri dari tanggung jawab kita. Ini tentang sepenuhnya merangkul pengalaman saat ini, baik itu sensasi angin di kulit Anda, rasa kopi Anda di pagi hari, atau suara tawa orang yang Anda cintai. Pertimbangkan sebagai contoh tindakan sederhana seperti makan makanan, memikirkan pertemuan berikutnya, atau memutar kembali percakapan dalam pikiran kita.
Tetapi bagaimana jika sebaliknya kita meluangkan waktu, benar-benar menikmati makanan itu, menghargai teksturnya, rasanya, dan manfaat kesehatannya? Kesadaran seperti ini mengubah tindakan sehari-hari menjadi momen koneksi dan kebahagiaan. Dapat sesederhana fokus pada nafas Anda, merasakan iramanya, dan menghargai hidup yang diwakilinya. Ini tidak memerlukan jam-jam meditasi atau perubahan drastis dalam gaya hidup Anda. Ini hanya memerlukan keputusan sadar untuk sepenuhnya terlibat dengan momen saat ini. Saya harap Anda dapat mengatasi berpikir berlebihan segera dengan berlatih apa yang telah saya bagikan. Saya berdoa bahwa video ini akan membawa cahaya dalam hidup Anda. Terima kasih telah menyimak, dan semoga hari Anda dipenuhi dengan keajaiban dan kebahagiaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.